ketemu lagi dalam kesempatan yang baik ini untuk praktek Dhamma. Anda punya kesempatan untuk praktek sila dan juga meditasi 1 hari ke depan. Sekilas Bante jelaskan tentang sila ya. Jadi Anda sudah bertekad untuk melatih diri menjalankan 8 aturan kemoralan, yang mana 8 aturan kemoralan ini kalau Anda betul-betul hayati pelaksanaannya, Anda jiwai, Anda lakukan dengan hati Anda, ini akan sangat-sangat besar ya, karma baiknya besar. Walaupun bisa dikatakan Anda nih nggak ngapa-ngapain, Anda nothing to do, Anda duduk diem aja, tapi sila Anda murni. Ini sangat-sangat besar ya. Ini dijelaskan oleh Buddha dalam Abhisanda Sutta ya, bahwa 8 arus kebajikan. Memang referensi ini untuk pelaksanaan 5 sila, tapi Anda jalanin 8 sila lebih tinggi dari 5 sila. Ini 8 arus kebajikan, yang mana di bagian sila ini adalah 5 pemberian yang luhur utama sejak zaman dahulu, tradisional, kuno, tidak dipalsukan atau tidak akan dipalsukan, juga tidak ditolak oleh pertapa dan brahmana yang bijaksana. Jadi pelaksanaan sila ini sudah dari sejak zaman dulu dipuji. Ya, ini pelaksanaan sila yang merupakan arus kebajikan. Selain kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sendiri, itu adalah 8 arus kebajikan yang sangat luar biasa. Nah, pelaksanaan sila ini setelah ditinggalkan dan dihindari menghancurkan kehidupan, membunuh, mengambil yang tidak diberikan, mencuri, berbuat asusila, berkata tidak benar, mabuk-mabukan, dan obat-obatan terlarang yang menjadi dasar ketidakwaspadaan. Artinya Anda bisa dikatakan menjaga sila Anda dengan baik ya. Ini akan memberikan jumlah yang tak terhingga makhluk. Jumlah yang tak terhingga makhluk akan bebas dari ketakutan, akan terbebas dari permusuhan dan penderitaan, akan terbebas dari permusuhan dan penderitaan itu sendiri. Artinya, ketika Anda menjaga sila, Anda memberi rasa aman, Anda memberi kedamaian, Anda memberi kebahagiaan bagi tak terhingga makhluk. Anda bayangkan kalau semua makhluk di alam semesta ini ada dekat-dekat Anda. Mereka aman, mereka nyaman, mereka damai, mereka bahagia. Karena apa? Anda nggak akan bunuh mereka, Anda nggak akan ambil barang mereka, Anda nggak akan selingkuhin mereka, Anda nggak akan bohongin mereka. Dan Anda nggak akan mabuk yang menyebabkan kewaspadaan Anda menurun yang akhirnya bisa melanggar sila yang lain. Tidak. Ya enggak. Anda akan memberikan rasa aman, rasa damai, dan rasa bahagia. Walaupun Anda diam saja, tapi dengan tekad Anda melaksanakan sila. Anda bayangkan semua makhluk di alam semesta bisa, makanya tak terhingga makhluk yang akan mendapatkan manfaat. Betul enggak? Setuju enggak Anda? Inilah manfaat dari pelaksanaan sila. Kelihatannya enggak kelihatan Bante. Kalau berdana orang happy. Iya, saya lihat. Tapi jaga sila, tapi niat Anda, seluruh alam semesta akan dapat manfaatnya. Nah, makanya sebagai gantinya, karena Anda telah memberikan rasa aman, rasa damai, rasa bahagia, maka
Anda juga akan menikmati jumlah yang tak terbatas, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari permusuhan dan penderitaan. Anda juga akan merasa aman, Anda juga akan merasa damai, Anda juga akan merasa bahagia. Betul enggak? Minimal di sini. Nggak akan ada yang ngebunuh Anda. Anda nggak bunuh di sini, semua orang. Yang di sini juga akan nyaman, karena Anda nggak akan bunuh mereka. Jadi dua-duanya saling menguntungkan kan? Nah, itulah manfaat dari pelaksanaan sila. Sebagai gantinya, Anda akan mendapat efek langsung ketika kita sepakat untuk melaksanakan sila. Coba Anda bayangkan kalau semua makhluk mengambil pelaksanaan sila ini dengan baik. Dunia akan aman, dunia akan damai. Ya enggak? Anda punya kesempatan ini, walaupun Anda hidup diam, tapi tekad untuk melaksanakan sila ini dengan baik, Anda akan menghasilkan karma baik yang sungguh-sungguh sangat banyak, sungguh-sungguh sangat besar. Ya, makanya tadi Bante bilang, laksanakan sila ini dengan hati, hayati pelaksanaannya, jiwai pelaksanaannya dengan hati Anda. Ya, walaupun Anda duduk diam saja. Ya, itu yang sekilas tentang pelaksanaan sila ini. Anda punya kesempatan ini 1 hari ke depan. Bisa bayangkan, begini miliaran momen pikiran terbentuk, miliaran momen karma baik terbentuk. Anda berapa jam ke depan melaksanakan sila, entah berapa miliar pangkat miliar kebajikan yang Anda akan hasilkan dalam pelaksanaan sila ini. Anda punya kesempatan, dan enggak semua orang punya kesempatan itu. Betul enggak? Nah, manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ya, Anda harus happy dengan kondisi Anda. Punya kesempatan untuk nambahin karma baik semaksimal Anda. Ya, itu pelaksanaan sila. Ya. Nah, Bante akan mulai dengan meditasi. Bante akan intro, kasih pendahuluan tentang meditasi. Nanti akan Bante lanjut dengan instruksi meditasi. Di sini Bante akan melakukan pendekatannya, meditasinya adalah anapanasati, perhatian penuh terhadap napas, pernafasan. Jadi objek Anda untuk melatih meditasi hari ini adalah hanya nafas. Ya, hanya nafas saja. Ya, in breath and out breath. Nah, jadi sebagai Buddhis, kita harus mempraktikkan Dhamma. Dhamma itu sendiri adalah sila, samadhi, dan panya. Ya. Untuk meningkatkan kualitas batin atau kualitas spiritual dengan praktek Dhamma itu sendiri. Sila, samadhi, dan panya. Nah, praktek sila, Anda sudah ambil 8 sila hari ini. Lalu samadhi. Kita tahu bahwa Buddha mengajarkan meditasi samatha dan vipassana. Ya, samatha dan vipassana. Nah, itu bagian dari samadhi dan panya itu sendiri. Samatha vipassana. Sekarang anapanasati ini adalah termasuk dalam bagian samatha. Ya, bagian dalam samatha. Sebenarnya samatha dan vipassana ini adalah satu paket, tidak bisa dipisah. Samatha untuk memperkuat konsentrasi. Konsentrasi yang kuat dipakai sebagai modal atau landasan untuk berlatih vipassana. Ya, kalau Anda punya waktu yang cukup, kalau Anda punya parami yang cukup hari ini, Bante juga bisa ajarkan vipassana. Kalau memang hoki Anda gede, ya. Kalau Anda punya cukup. Kalau enggak, ya sudah. Latihan aja samatha saja. Memperkuat konsentrasi Anda. Ya. Jadi di sini balik lagi, samatha dan vipassana ini satu paket. Samatha dan vipassana. Nah, seperti yang Buddha katakan dalam Samadhi Sutta, samading bikawe, samahito, bawita, yatabutang pajanati. Oke. Jadi para biku perkuat konsentrasi. Buddha katakan, dengan pikiran yang terkonsentrasi,
seseorang dapat mengerti, memahami sesuai dengan kenyataannya apa adanya. Dengan kata lain, menembus dhamma. Dengan kata lain, merealisasi 4 kebenaran mulia dengan konsentrasi. Ya, bagaimana bisa dengan konsentrasi itu? Karena pikiran yang terkonsentrasi adalah pikiran yang kuat. Pikiran yang dengan konsentrasi yang kuat dan bertenaga itu akan menghasilkan cahaya yang kuat dan bertenaga, dan cahayanya lebih terang dari cahaya matahari. Dengan bantuan cahaya yang kuat dan bertenaga tersebut, semua fenomena dhamma dapat dilihat dengan jelas sebagaimana adanya. Ya. Dan dengan begitu, dengan pemahaman dan pengertian yang jelas, maka kebijaksanaan Anda akan menjadi matang. Matangnya kebijaksanaan, maka kemelekatan berkurang. Karena kemelekatan berkurang, otomatis kekotoran batin berkurang dan terlepas secara bertahap. Terlepas secara bertahap sampai Anda dapat sepenuhnya melepaskan atau menghancurkan semua kekotoran batin dan mencapai akhir dari penderitaan. Itu adalah fungsinya, itu adalah prosesnya. Makanya perlu konsentrasi. Dan konsentrasi akan menghasilkan cahaya, dan cahaya itu yang akan dipakai untuk melihat semua fenomena dhamma dengan baik. Ya, seperti di sini terang. Ada lampu, ada cahaya matahari. Akhirnya kita bisa lihat ada apa di sini. Ya, seperti itu. Dengan cahaya yang dihasilkan konsentrasi pun, Anda akan bisa melihat semua fenomena dhamma dengan jelas, dengan baik. Makanya penting sekali untuk konsentrasi. Nah, seperti itu. Nah, dengan bermeditasi, sekali lagi, kita akan melihat, kita akan mengetahui, kita akan mempelajari, mengerti, memahami banyak hal. Ya, salah satunya kita akan tahu fenomena dan sensasi-sensasi yang baik ataupun yang buruk dalam meditasi, yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, yang terjadi, yang muncul pada batin dan jasmani Anda, pada batin dan jasmani kita. Kita akan tahu rasa sakit muncul, kita tahu. Rasa enak, nyaman muncul, kita tahu. Rasa orang berisik, kita dengar, muncul rasa tidak suka. Ya kan? Rasa misalnya habis makan ngantuk, juga tahu. Ini ngantuk, malas, Anda tahu. Ya kan? Nah, dengan meditasi Anda akan tahu semua. Akan memahami, mengetahui, mempelajarinya. Nah, dengan begitu akan mengerti diri sendiri. Anda akan, kalau dengan meditasi, Anda akan bisa ngerti diri sendiri, ya kan? Mengerti kualitas baik dan kualitas buruk yang kita punya, kelebihan dan kekurangan dari diri sendiri pada akhirnya. Ya, yang akhirnya kita mulai tahu jati diri kita. Oh, ternyata saya begini nih ya. Ternyata saya maunya yang enak-enak aja nih. Nggak mau yang nggak enak. Loba saya tinggi nih. Nah, ternyata saya nggak suka nih sama yang hal-hal yang tidak menyenangkan. Dosa saya tinggi nih. Ya nggak? Anda bisa merefleksikan diri Anda dengan meditasi. Gejolak di batin akan tahu, wah, ternyata nih drama Korea terus yang muncul nih. Saya senang sama kesenangan indera nih kayaknya. Waduh. Nah, ya kan? Maunya yang ngelihat yang cakep-cakep aja, yang ganteng-ganteng aja nih. Seperti itu. Kita tahu. Nah, setelah kita tahu, kita harus meningkatkan kualitas kita hanya dengan mengumpulkan kualitas-kualitas yang baik.
Ya, dengan meditasi Anda bisa mengumpulkan kualitas-kualitas yang baik itu sendiri. Nah, dengan meditasi merupakan cara kita untuk memperkuat kualitas-kualitas baik. Ya, kualitas-kualitas baik akan terbentuk dalam meditasi. Nah, karena makanya dalam Milidapanha dikatakan samadhi sebagai pemimpin. Samadhi sebagai pemimpin, semua sifat yang baik mempunyai konsentrasi sebagai pemimpinnya. Sifat-sifat yang baik akan mengarah ke sana. Diawali oleh samadhi. Jadi, dikatakan meditasi itu mempelajari berbagai seni. Meditasi itu mempelajari berbagai seni yang merupakan seni pengendalian diri. Ya, seni pengendalian diri. Nah, apa seninya? Anda bisa paham ini. Seni melepas. Lepasin semua kerjaan yang ada di rumah, jangan dipikirin yang di rumah. Lepasin. Ya, seni melepas. Pikirannya di sini aja. Amatin napas. Jangan ingat anak, jangan ingat laki, jangan ingat suami. Udah lepasin dulu. Saat ini, ya, seni melepas. Ya, lepasin. Nah, seni melepas sensasi fenomena yang bukan objek meditasi yang tidak bermanfaat. Lepasin. Ada rasa sakit, lepasin. Ada rasa tidak menyenangkan, lepaskan. Hanya ke objek meditasi Anda saja. Ada suara-suara yang tidak menyenangkan, abaikan. Lepaskan, kembali ke objek meditasi Anda. Ini seni melepas. Mikirin kerjaan di rumah, udah nggak bisa apa-apa. Saya di sini. Badan saya di sini, jangan pikiran saya di rumah. Lepasin, cut, langsung. Balik lagi ke napas. Ya, ini seni melepas. Karena Anda juga nggak akan bisa apa-apa. Anda di sini gitu kan, lepasin. Kalau enggak, meditasi Anda berantakan. Ya enggak? Nah di sini. Lalu seni bersabar. Duduk 1 jam Anda harus sabar ya. Nungguin bel, nungguin waktunya. Pokoknya Anda udah komit nih ikut retret, sabar sampai selesai, nggak boleh pulang. Oke? Seni bersabar. Anda sedang mempelajari bagaimana bersabar, nerima karena Anda komit, nerima sesuai jadwal. Habis meditasi duduk, meditasi jalan, terus gitu. Nanti makan juga diatur waktunya, ya kan? Sabar, terima aja. Ya kan, terus gitu. Ngantuk juga sabar, terus berjuang. Tadinya enak tidur gitu kan, siang habis makan tidur, ini enggak. Anda harus meditasi lagi. Sabar, harus terima. Makanya seni bersabar menghadapi sensasi atau fenomena yang muncul. Ya, sensasi atau fenomena yang muncul dan bersabar untuk bertahan memegang objek meditasi Anda saja. Bersabar untuk bertahan memegang objek meditasi aja. Berkomitmen setia terhadap objek meditasi Anda. Nah, meditasi akan mengajarkan kita untuk setia. Ya enggak? Jadi kalau meditator itu bukan orang selingkuh ya. Orang yang setia. Karena dia pegang satu objek terus gitu kan. Komit ya. Ini komitnya. Kebentuk. Ya kan? Enggak suka-suka kita gitu. Habis ini, habis ini, habis terus ya. Biasanya kan gitu. Enggak. Belajar komitmen. Belajar kesetiaan. Nah, juga seni menghadapi perubahan. Dengan meditasi, segala sesuatunya berubah. Tadinya enak, awal-awal, nggak taunya siang nggak enak, ngantuk, capek, mulai nggak enak. Ada perubahan, ya kan? Kondisi nyaman berubah nggak nyaman, karena ngelawan rasa ngantuk, ngelawan hawa males, gitu kan? Ada perubahan. Anda harus terima.
Terima terus dengan hanya mengamati objek meditasi Anda. Terima, lawan, menghadapi perubahan ini. Jangan maunya yang enak-enak saja. Nanti Anda kecewa kalau Anda hanya mengharapkan meditasi itu yang enak-enak saja, yang nyaman-nyaman saja. Anda harus lepaskan konsep itu, siap hadapi perubahan. Siap konsisten dengan objek meditasi Anda apapun yang terjadi. Gitu. Makanya seni bersabar. Juga seni menghadapi masalah. Nah, mencari solusi menghadapi semua fenomena atau sensasi yang muncul. Rasa sakit muncul, bagaimana solusinya? Rasa tidak nyaman muncul, bagaimana solusinya? Rasa istilahnya tidak suka muncul, bagaimana ngatasinnya? Rasa malas muncul, bagaimana ngatasinya? Rasa jengkel muncul, bagaimana mengatasinya? Rasa khawatir, gelisah muncul, ketakutan muncul, bagaimana mengatasinya? Seni menghadapi masalah, seni mencari solusi. Dengan meditasi kita akan belajar itu. Makanya Anda perlu tahu bagaimana mengatasinya semua. Nah, semua balik lagi hanya dikembalikan ke objek meditasi Anda saja. Solusinya itu kembalikan, misalnya, oke, rasa sakit, rubah posisi duduk Anda. Kakinya digeser, gak apa-apa. Dengan begitu Anda akan nyaman, bisa konsen lagi di napas Anda. Ya kan? Misalnya suara berisik dari luar muncul, ya sudah, sabarin saja solusinya. Terima saja dengan baik, gitu kan? Oke, bertahan lagi di objek meditasi Anda. Rasa malas muncul, ngantuk muncul, solusinya, ayo semangatin. Terus, saya mau bikin karma baik nih, biar banyak, jangan malas. Itu solusinya, semangati diri sendiri, ayo. Jangan kalah sama ngantuk. Misalnya kan, itu kan solusinya. Atau udah nggak kuat banget, Anda pakai meditasi berdiri. Meditasinya sambil berdiri, nggak apa-apa. Atau masih ngantuk juga, ya udah jalan-jalan, meditasi jalan sambil terus di objek meditasi Anda. Itu solusinya. Ya. Nah, artinya seni menghadapi masalah, seni mencari solusi. Juga meditasi itu seni berjuang. Anda berjuang terus menghadapi fenomena dan sensasi yang muncul untuk hanya mengamati objek meditasi Anda. Ketekunan Anda akan terbentuk kalau Anda betul-betul sebagai meditator. Jadi meditator itu orangnya tekun. Kalau nggak tekun, nggak mungkin dia bisa ngamatin objek meditasi 1 jam, 2 jam. Dia akan berusaha lagi. Enggak pantang menyerah. Lagi, terus saja. Dicoba lagi, kondisi nggak enak, dicoba lagi balik lagi ke objek meditasi. Kondisi yang enak, dia jangan sampai lupa, balikin lagi ke objek meditasi. Ketekunan akan ada. Nah, seni berjuang. Nah, dengan meditasi kita akan membentuk itu semua, dan masih banyak lagi sebenarnya hal-hal yang baik yang akan kita bentuk dalam meditasi. Dan ini akan sangat berguna sekali lagi dalam kehidupan sehari-hari. Memang dalam kehidupan sehari-hari Anda nggak perlu sabar, perlu kan? Emangnya Anda nggak perlu cari solusi, perlu kan? Pasti ada masalah, cuma aplikasinya aja kita ganti. Emang dalam sehari-hari Anda nggak perlu berjuang, nggak perlu tekun dalam berusaha, perlu. Tapi kita bentuk bibitnya itu potensinya dari meditasi. Makanya akan sangat bermanfaat meditasi untuk membentuk potensi baik yang akan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda menjiwai, kalau Anda betul-betul meresapi meditasi, Anda akan dapat manfaat. Itulah manfaat dari meditasi. Sangat-sangat banyak. Makanya Anda punya kesempatan hari ini. Dalam Dhammapada dikatakan, lebih baik hidup 1 hari menjaga sila dan praktek meditasi
daripada hidup 100 tahun tapi tidak menjaga sila dan praktek meditasi. Anda punya kesempatan hari ini yang sesuai dengan Dhammapada. Hidup Anda akan bernilai hari ini. Ya, bisa dikatakan salah satu nilai hidup yang sangat baik kalau Anda bisa jaga sila dan praktek meditasi hari ini, dibandingkan mungkin yang hari-hari sebelumnya yang tanpa praktek sila dan praktek meditasi. Dikatakan walaupun hidup 100 tahun nggak ada apa-apanya kalau Anda hidup satu hari praktek meditasi dan praktek sila dengan baik. Ya, seperti itu. Makanya banyak manfaatnya. Sekali lagi, Buddha katakan samading bikawe baweta samahito bikawe biku yata butang pajanati. Perkuat konsentrasi. Dengan konsentrasi, seseorang akan mengerti, memahami sesuai dengan kenyataannya dalam Samadhi Sutta. Jadi, tujuan meditasi adalah mengetahui dan melihat kebenaran Dhamma. Itu tujuan dari meditasi. Selain dari manfaat-manfaat yang kita akan perkuat nantinya. Ya, Anda sudah tahu. Buddha mengatakan tidak ada hal yang lebih berbahaya selain pikiran yang tidak terlatih. Ya. Buddha tidak melihat hal apapun yang lebih baik atau bermanfaat selain pikiran yang terlatih. Nanti Anda akan tahu pikiran yang nggak terlatih itu gimana. Lagi meditasi, ya mungkin banyak pikiran yang muncul. Mungkin ya drakornya berapa seri mungkin yang seneng nonton. Mungkin ya, semua orang akan beda pengalamannya. Kita bisa berpikir, untung ini keluarnya lagi meditasi. Kalau ini keluarnya menjelang kematian, aduh, bisa ke alam apa ya saya? Pikiran ini muncul. Kenapa? Pikirannya nggak terlatih. Ya kan, makanya Buddha mengatakan Buddha tidak melihat hal apapun yang lebih baik atau bermanfaat selain pikiran yang terlatih. Makanya melatih pikiran itu sangat-sangat penting. Melatih pikiran. Nah, kita akan melatih pikiran ya dengan memperkuat konsentrasi. Apa itu konsentrasi? Konsentrasi adalah keterpusatan pikiran atau kesadaran pada satu objek. Ya, pengertian ini harus Anda pahami dengan baik. Konsentrasi adalah keterpusatan pikiran atau kesadaran pada satu objek. Jadi kalau Anda latihan Anapanasati, Anda tahu napas masuk, napas keluar, artinya Anda sudah punya konsentrasi. Itu arti dari konsentrasi. Keterpusatan pikiran pada satu objek, yaitu napas masuk dan napas keluar. Itu dibilang konsentrasi. Dan bagaimana memperkuat konsentrasi? Apa pengertian memperkuat konsentrasi? Memperkuat konsentrasi, memusatkan, menempatkan, mempertahankan kesadaran atau pikiran pada objek meditasi saja, terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Itu memperkuat konsentrasi. Artinya, kalau Anda tahu, Anda sadar, Anda fokus di objek meditasi Anda, misalnya napas masuk, napas keluar selama 5 menit, artinya pikiran Anda kuat selama 5 menit berkonsentrasi di nafas. Jadi kuatnya di sini bukan Anda cengkram objek meditasinya sekuat-kuatnya. Jadi kalau Anda bisa fokus di nafas selama 10 menit, berarti konsentrasi Anda kuat selama 10 menit. Ya, kuat selama 10 menit. Anda bisa fokus dengan baik di napas selama 1 jam, berarti konsentrasi Anda kuat selama 1 jam. Yang Anda harus lakukan hanya berusaha menyadari napas masuk dan napas keluar saja, hanya mengetahui napas masuk dan napas keluar saja selama mungkin. Selama mungkin. Ya, itu caranya. Jadi Anda bisa paham. Pengertian ini Anda harus pahami. Konsentrasi dan memperkuat konsentrasi.